Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah hari ini kita kembali lagi dengan pembahasan fikih pernikahan. Kalau pembahasan sebelumnya kita ngebahas tentang pengertian dan tujuan pernikahan. Hari ini mungkin agak sedikit keluar dari konsepnya ya gitu kan. Memang bisa dibilang menikah itu ada sebagian orang mengatakan nikah itu ibadah loh, memang enak dari segi plusnya, tapi kan kebanyakan orang masih agak takut dengan pernikahan karena takutnya nanti di pertengahan jalan mungkin akan terjadinya perceraian atau tidak harmonis ke rumah tangga atau sebagainya. Bahkan ada yang sampai sekarang di usia mungkin udah masuk kepala 3, kepala 4, mungkin dengan nikmatnya kehidupan sendiri akhirnya memutuskan untuk tidak menikah. Nah, izinkan saya membacakan satu kisah di dalam kitab Irsyadul Ibad tentang bahaya tidak menikah. Diceritakan dalam kitab Irsyadul Ibad, pernah ada lelaki soleh yang tekun beribadah. Ia selalu menolak setiap orang yang menawarinya menikah. Bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, ia pun nyaman dengan kesendiriannya dalam menjalani hidup. Hingga suatu hari, pada saat tidur terlelap, ia bermimpi buruk. Mimpi itu membuatnya melonjak bangun dan tiba-tiba ingin mencari wanita untuk dipersuntingnya menjadi istri. Ada apa kan gitu dengan mimpinya ini? Setelah menemukan dambaan hati yang tepat, ia pun menikahinya. Orang-orang pun dibuatnya heran dengan perubahan sikap lelaki soleh itu yang begitu tiba-tiba. Akhirnya, dia pun bercerita tentang apa yang terjadi pada dirinya. Hingga pada suatu hari, dikala terlelap, aku bermimpi seakan-akan hari kiamat telah tiba. Di hari itu, aku berkumpul bersama para makhluk. Aku dan makhluk yang ada di situ merasakan dahaga yang sangat menyiksa kerongkongan. Hingga pada saat itu juga tiba-tiba ada banyak anak-anak yang datang membawa kendi emas yang ditutupi sapu tangan yang terbuat dari cahaya. Anak-anak itu berjalan dan berbaur dengan kami sambil menyuguhkan minuman yang ia bawa. Dengan telaten mereka melayani satu persatu orang yang ada di tempat itu. Namun tidak padaku. Mereka tidak memberiku minum. Sampai aku menjulurkan tangan kepada mereka untuk meminta minum pun mereka tidak mau memberikannya. Aku mohon berikan aku minuman. Aku benar-benar sangat haus, ucap laki-laki ini. Hingga mereka pun menolehnya seraya mengatakan, kami tidak akan memberimu minum sebab di antara kami tidak ada anakmu. Kami hanya memberi minuman kepada ayah dan ibu kami. Siapa kamu? Atau siapa kalian? Tanya sang lelaki. Kami adalah anak-anak dari orang-orang Islam, jawab mereka serentak. Menikah itu isinya ibadah. Iblis dan syaitan itu paling benci sama orang yang menikah. Karena apa? Orang menikah itu punya pahala yang tidak terasa. Mencium tangan suami ganjarannya setara mencium Hajar Aswad. Tidur sejajar dengan suami ganjarannya seperti sholat di depan Ka'bah. Ketika hamil mendapatkan puasa pada siang hari dan di waktu malam mendapatkan pahala tahajud. Menikah itu isinya ibadah, semuanya ibadah. Sholat itu perlu khusyuk, tapi kekhusyuan dalam sholat hanya berlangsung sebentar, sedangkan ibadah dalam menikah itu tidak ada batasnya. Khusyuknya perlu seumur hidup. Nah, dari kisah ini aja bisa dibilang bahwasanya kehidupan setelah dari hidup di dunia, ketika di akhirat akan dipertanggungjawabkan. Nah, bahkan dia ngerasain dalam mimpi aja pengen minum aja susah. Karena apa? Dia nggak nikah, bahasanya gitu. Dia nggak ada dalam golongan kami, anak-anak dari kamu, nggak ada keturunan kamu. Jadi intinya kalau misalkan yang sudah berkepala 3, berkepala 4, ataupun masih berkepala 2, bagi saya pribadi gitu disarankan untuk menikah. Karena bukan hanya untuk belajar menjaga diri sendiri, akan tetapi akan punya tanggung jawab yang lain dalam menjalani ibadah ini gitu. Jadi buat teman-teman, jangan pernah ragu kalau misalkan nikah nggak punya uang segala macam. Insya Allah min haitsu la yahtasib. Rezeki itu kita nggak pernah ada yang tahu. Bisa dibilang perjalanan menikah orang itu kita nggak pernah ada yang tahu. Mau misalkan dalam keadaan susah, Allah permudah kalau misalkan dia tujuannya untuk ibadah. Jadi kalau teman-teman ingin menikah, jangan pernah salah niat, jangan pernah kepengen apapun selain daripada ibadah. Intinya lillahi ta'ala,
jalanin apa yang memang teman-teman inginkan gitu, cari pasangan yang memang teman-teman cocok untuk bisa menjalani kehidupan keharmonisan dalam rumah tangga. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah memahami di video sebelumnya atau misalkan belum nonton sebelumnya, bisa dilihat di deskripsinya. Nanti akan dicantumkan linknya untuk memahamkan teman-teman tentang pengertian dan tujuan daripada menikah tersebut. Jadi jangan sampai teman-teman ingin menikah tapi salah langkah. Itu saja mungkin kajian dari pada malam hari ini atau hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalkan ada salah-salah kata atau ada koreksian, silakan bisa ditulis di kolom deskripsi ya teman-teman. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.